riset yang satu pop science, karakternya itu pop science karena kami itu UNES dari Universitas Negeri Semarang. Halo semuanya, ini perkenalkan teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura. Mereka lintas fakultas. Mereka baru datang hari ini dan kita sedang diskusi di basecampnya Yayasan Jelajah Taman Bumi. Maka terjadilah Gunung Himalaya. Ya, nah ini ketabrak dulu ke sini. Gerak fisikanya berputar. Sundalan tadi meregang. Terciptalah dua cekungan besar yang ada di kita, namanya cekungan Kendeng di sebelah selatan sama cekungan Rembang. Nah, cekungan Kendeng itu lebih dalam dari cekungan Rembang. Jadi nanti hari ini kita akan melakukan perjalanan mengelilingi Geopark Bojonegoro di sisi utara dalam kerangka geotour. Jadi kita pakai motor, kita akan menjelajah Antiklin Kawengan. Kami akan menginterpretasikan proses terbentuknya topografi Bojonegoro yang terbagi menjadi 3 zona. Zona Kendeng, zona Randu Blatung, dan zona Rembang utamanya, yang kemudian menjadi tema geopark kita hari ini, yaitu petroleum system di darat yang terdangkal. Sempat ngomong, aku tuh kuliah apa mah? Sumber daya perairan. Sumber daya perairan. Ya. Kelautan perairan ya, dan nyambung. Kita ceritanya di darat. Nyambung ya. Iya, oh. Terus sama yang di apa waduk itu kan waduk sini. Waduk apa bendungan bendungan. Nah, itu kan awalnya kan sedimen ini teman. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Sedimen ya. Ini cepat ini, nutupnya cepat. Ini kan sini sedimen semua. Oke, nutup semua. Perhatikan nih. Jawa sama Madura sama Bangkalan ini udah mau nyambung. Apa? Ekosistem perairan. Sekarang kan udah daratan, itu juga sesuai sama materi kuliah. Oh, yang pergeseran sungai ya? Iya. Oke. Itu kayak Solowarken ya, Solowarken. Ya, jadi dari satu ekosistem berubah ke ekosistem lain secara keseluruhan atau sebagian gitu. Pengeboran. Nah, ingat kita tadi di mana? Sekarang depresi Randu Blatung. Ini di antara jutaan tahun ceritanya bumi. Kita hanya setitik tinggi. Nah, kalau di sini kalau kalian mulai kerasa tektonik kita tuh dari dorongan lempeng tadi. Jadi naiknya pelan-pelan. Gradual. Ini kita kan naiknya pelan-pelan nih. Rendah, tambah tinggi, pelan. Oke. Nggak langsung ekstrim. Kenapa? Karena kalau vulkanik itu kan dari dalam meletus membentuk ini kan, ubah. Jadi ini pergerakannya namanya tektonik. Ini memang kami adalah pusatnya Jati. Jadi kalau bicara Jati itu ya, dia memang cocok ditanam di daerah berkapur dan airnya rendah. Karena apa? Nanti lingkaran pembentuk ininya akan rapat sekali. Makanya dia cocok buat furnitur. Sekarang kita mulai berada di tepian Antiklin Kawengan. Kita mendaki melewati hutan jati. Mendaki menggunakan motor ya. Inilah alasan kenapa kok kita harus pakai motor. Selama di perjalanan kami melengkapi rombongan dengan alat komunikasi, ada intercom, ada HT, dan pemandu di depan akan selalu memberikan penjelasan. Ditanam mulai tahun 72. Jadinya cuma segitu tadi. Ya, perhatikan. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat vegetasi, Antiklin ini berada di sisi Desa Malu.
di kawasan zona Rembang. Jadi bentangannya itu memang bisa dari sayap satu ke sayap yang lain itu sekitar 5 km. Dan di sini juga kita mengamati vegetasi yang ada, baik vegetasi yang pemukin seperti hutan jati maupun vegetasi asli yang beragam. Ribuan meter ya. Nah, oke. Nah, ini mereka jadi di situ ada operator satu, di sini ada operator dua. Operator dua duduk di sini mengendalikan mesin truk. Nanti narik sling ini. Nah, nanti di sling ini itu nyambung sama jarum. Ada jarum begini ke bawah gini ya. Dia dimasukin, ngangkat. Nanti terus di sling ini ada tali, tapi ada tali-tali kresek gitu. Jadi kalau udah talinya itu kelihatan, oh ini berarti udah kedalaman sekian gitu. Nanti mereka akan ditarik terus didorong dari situ, itu akan keluar air, lumpur dan minyak. Nanti terus masuk bak tampung. Kemudian minyak ketemu air. Kira-kira kalau minyak ketemu air beda berat jenis, yang di atas yang minyaknya atau airnya? Minyaknya. Oke, minyaknya ya. Kemudian airnya. Kapan lagi mendaki pakai motor? Dulu akuisisi perusahaan Belanda oleh pemerintah, kayak BNI 46 itu mengakuisisi bank. Berapa ini Kak? 5 kilo. Dapatnya berapa? Ya paling 50. 2.000. Dari ini. Kalau mending ini Apa yang kamu lihat, Mal? Saya melihat Pertamina. Usahanya Bahlil ini. Malah Bentuk cekungan begini. Randu belatung itu di sini. Jadi bukan yang di tengah ini turun ke bawah, tapi cekungannya naik ke atas. Jadi kita sudah diangkat oleh proses tektonik sampai setinggi ini. Bayangin dulu kita pernah sejajar sama mereka. Tahu. Kalian akan merasa bangga. Ya. Masuk, hancur. Nah ini. Oke. Perhatikan ya. Ini dorong gaya. Tapi yang terjadi kan tidak selalu begini. Tapi bisa miring gini. Perhatikan, miring. Kita jalan ya. Perhatikan terus garisnya. Perhatikan terus semakin landai. Dari sana tadi miring, semakin landai, semakin terus ya. Lapisan itunya beda. Jadi ini small engine, masuk kategori mesin kecil. Ini kedalamannya kira-kira 1. tambang ya. Jadi aku rada kaget karena di sana ternyata yang kerja emang mesin-mesin. Mesin-mesin semua dan itu beroperasi setiap hari nonstop 24 Ini yang jam. konteksnya yang mana? Mesin versi Pertamina atau yang masyarakat? Pertamina. Oh, Pertamina, oke. Yang Pertamina sumur di- angkut yang gede-gede itu kan, oke. Sumur itu loh, Mas. Itu 24 jam 24 jam Oke. kerja sendiri gak ada pengawas aman. Itu di situ aku mikir kayak 24 jam kita leha-leha dan segala macam, tapi alat disedot itu terus, oke. terus disedot nonstop Dan titiknya nggak cuma satu. dan titiknya gak cuma satu. Wah, Ternyata banyak banget. Kawasan yang kita eksplor tadi sebagian besar berada di Tuban. Sekarang kita kembali lagi ke Bojonegoro, tepatnya di Wonocolo. Apa?
Nggak ada apa belum? Oh nggak ada. Oke, jadi lokasi tambahnya di dekat sini, di dekat sini. Ya, yang kuning ini. Jadi luasannya tambang itu 10 hektar. Totalnya ada 730 titik sumur. Itu yang tambangnya pemerintah. Masyarakat. Oh masyarakat. Ya. Kalau peninggalan Belanda ada 227 sumur. Oh, Jadi Belanda? Belanda. Ya. Soalnya mereka mau pergi. Enggak. Jadi tahu Jepang masuk di daerah. Oh, biar enggak. Ya, jadi dulunya yang masyarakat sini yang ikut kerja paksa itu juga ikut nutup itu. Makanya setelah kemerdekaan masyarakat sini dihadiahi sama salah satu tokoh pejuang juga. Itu. Iya, pertama kali kamu melihat itu ya. Apa yang pertama kali? Kumuh, Mas. Oke. Kok iki beda ya? Padahal itu kebanggaan Bojonegoro ini. Nah, maksudku Kumuh. kumuh. Oke, terus. Iku wis dari atas saya wis kelihatan gelap. Lingkungan sekitar iku wis gelap, kena limbah, kena minyak. Dari jauh terlihat. Jadi secara visual pun menurutmu sebelum kita ke gardu pandang ya, itu kamu yang buat tangkap kumuh? Kumuh, Atau terlalu maksa ini? Mungkin sih. Biar lebih selain untuk kalau kita ngomongin profit kan emang nyari profit. Iya. Tapi ada lagi aku itu mempelajari tentang valuasi ekonomi sama triple bottom line. Kalau triple bottom line itu ada People, planet, profit kan? Iya, nah itu kalau kita lihat di tambangnya aja, tambang masyarakat sama tambang Pertamina. Kalau tambang Pertamina kan dia udah dapat profit sama itu. Yang planet kan udah diselamatkan sama Ipal. Tapi si people-nya ini sejahtera nggak masyarakat sini? Iya. Bang di sini ketika usianya di atas 45 sampai 50 ke atas itu rata-rata paru-paru. Rata-rata paru-paru dan asma. Itu untuk kesehatan loh ya. Balik lagi kesehatan untuk orang sini karena dari segi pekerja sini kan ya sampean roh dhewe mang. Ana sing udo, ana sing mbuh wis kok aja maneh masker. Wong klambenane gak gawe apa maneh masker. Sama maneh sing tekono. Pekerja di sini rata-rata doang. Kalau di sini itu rata-rata Campuran kayak ya campuran, tapi anak muda di sini setelah lulus SMA ketika mereka merantau nggak kerasan, dia rata-rata pulang langsung terjun di lokasi sini tambang. Rata-rata mulai tahun 2012 itu malah nggak ada yang merantau Mas Saiful ya, karena di sini aja seminggu itu kerja nimbel nyurungi pipotok seminggu itu 3 juta sampai 5 juta bayarannya seminggu. Fakta itu 2011 12 sampai 2017. Itu duluan banyak itu setelah SMP Gak lanjut ke sekolah. Berapa kali internal yang banyak. Lah bayangno, golek nang di UMR seminggu 5 juta. Entek iki apa? Yo wis enteke yo nek masalah entek gak paham aku. Wong kene iki yo macem-macem wayahe salat-salat. Nyanyi-nyanyi. Wayahe nyanyi-nyanyi, lho wayahe remi yo remi lho. Tapi dibuat limbah gitu. Nah itu kan salah satu PR ini gimana masyarakat ini harus dikasih edukasi seperti apa biar mereka itu ngerti tentang ada loh yang namanya IPAL itu gitu. Mungkin pengelolaan limbahnya sih, kayak hukum lingkungannya. Yang
di dasar-dasar undang-undang dasar. Oke. Pasal 28H itu tadi. Soal orang berhak atas lingkungan yang layak ya. Yang layak dan sehat itu kan tugasnya negara sebenarnya. Itu sebagai hak. Terus itu kayak pas aku ngutur orang itu yang kamu maksud yang mana? Masyarakat lokalnya. Masyarakat lokal. Masyarakat lokal itu penambang non penambang? Yang nambang. Oke, yang nambang. Sama enggak sih warga di kawasan Wonosobo. Oke, warga keseluruhan kan. Artinya ada yang nambang, ada yang enggak. Oke. Kena polusi udara itu tadi. Dan berembus juga di situ juga dibuktikan dengan penyakit paru-paru itu tadi. Oke. Nah, terus itu kayak aku tiba-tiba menanyakan peran dia gimana gitu. Oke. Melakukan pengecekan ke lingkungan situ gitu. Menurut standar UNESCO Global Geopark (UGGP), geowisata atau geotour jauh lebih luas daripada sekedar pariwisata berbasis geologi atau kegiatan melihat-lihat batuan. UNESCO mendefinisikan geowisata sebagai pariwisata berkelanjutan yang menopang dan meningkatkan karakter geografis suatu tempat, meliputi lingkungannya, warisan geologinya, budayanya, estetika, serta kesejahteraan masyarakat lokalnya. Dalam kerangka kerja UGGP, sebuah program geowisata yang berstandar internasional harus bertumpu pada pilar-pilar berikut. Interpretasi yang analogis dan provokatif. UGGP mewajibkan agar situs geologi tidak disajikan seperti buku teks akademik, melainkan melalui interpretasi atau storytelling yang menjembatani sains dengan pemahaman awam. Strategi interpretasi yang memenuhi standar ini umumnya bersifat analogis, menggunakan perumpamaan sehari-hari yang dekat dengan budaya lokal, misalnya dalam menjelaskan zona kendeng. Alih-alih hanya menggunakan istilah teknis perbukitan Napal, interpretasi bisa membawa pengunjung membayangkan area tersebut sebagai lantai dasar laut dalam yang terangkat ke permukaan akibat dorongan tektonik. Provokatif. Papan informasi dan pemandu tidak sekedar memaparkan fakta, tetapi memicu keingintahuan, emosi, dan kesadaran pengunjung. Tujuannya adalah memprovokasi pemikiran kritis pengunjung mengenai sejarah bumi atau isu mitigasi bencana. Edukasi dan konservasi geokonservasi. Setiap paket geowisata wajib memasukkan unsur edukasi yang mendorong konservasi alam. Geowisata berstandar UNESCO berfokus pada penyadartahuan terhadap isu-isu masyarakat global seperti dampak perubahan iklim yang terekam pada batuan atau ekosistem, penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengurangan risiko bencana alam dengan memahami struktur geologi setempat. Secara keseluruhan, geowisata standar UNESCO mengubah geosite dari objek mati yang hanya diteliti oleh para ahli menjadi panggung cerita yang dikelola dan dihidupi oleh masyarakat.